Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Acara hari ini adalah asistensi materi praktikum biologi dasar 1. Asistensi materi ini diberikan agar Anda mendapatkan gambaran praktikum biologi dasar 1 yang akan Anda laksanakan mulai praktikum pertama sampai dengan praktikum pertemuan yang terakhir. Acara pertama adalah tentang pengenalan mikroskop. Pada praktikum ini nanti Anda dikenalkan bagian-bagian mikroskop binokuler beserta fungsi dari bagian-bagian mikroskop tersebut. Mempelajari prosedur, memegang dan membawa mikroskop yang baik dan benar, mempelajari cara menggunakan mikroskop dengan baik dan benar, dan mempelajari prosedur penyimpanan mikroskop yang baik dan benar setelah mikroskop digunakan. Bagaimana posisi meja objek, posisi lensa objektif, status tombol on-off, kabel sumber listrik, dan hal yang berhubungan dengan penyimpanan mikroskop. Ini adalah gambar dari mikroskop binokuler. Disebut mikroskop binokuler karena mikroskop ini memiliki dua lensa okuler. Sedangkan bila mikroskop memiliki satu lensa okuler disebut mikroskop monokuler. Ada dua jenis preparat yang nanti diamati di praktikum biologi dasar 1, yaitu preparat awetan dan preparat basah. Preparat awetan adalah preparat yang mana nanti Anda bisa langsung mengamati di bawah mikroskop tanpa mempersiapkan terlebih dahulu. Berbeda dengan preparat basah. Preparat basah nanti Anda perlu mempersiapkan dahulu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat preparat basah, antara lain gelas objek dan gelas penutup atau cover glass harus dalam keadaan bersih. Kemudian bahan yang akan diamati harus diiris setipis mungkin. Irisan sesuai dengan keperluan arahnya. Kemudian selalu meneteskan air pada permukaan atas bahan sebelum ditutup gelas penutup. Jadi irisan tersebut diletakkan di objek gelas, setelah itu ditetesi dengan air. Kemudian usahakan tidak ada gelembung udara yang tertinggal dengan cara menutup dengan cover gelas dengan hati-hati. Nanti sudut antara objek gelas dengan gelas penutup atau cover glass itu dibuat dengan sudut sekitar 45 derajat. Kemudian diturunkan pelan-pelan supaya tidak terdapat gelembung udara. Permukaan bawah dari gelas objek harus selalu kering. Usaplah terlebih dahulu jika dirasa perlu, agar tidak lengket di meja preparat. Pada acara kedua, yaitu tentang struktur sel. Pada praktikum ini, Anda membuat sediaan atau preparat basah dari sel hidup, yaitu sel paramecium, sel hewan, serta sel tumbuhan, dan sel mati, yaitu sel gabus. Mengamati sel hidup dari paramecium, sel hewan, sel tumbuhan, dan sel yang sudah mati, yaitu sel gabus, dengan menggunakan mikroskop, baik dari sediaan segar yang telah dibuat maupun dari preparat jadi awetan yang telah disiapkan. Membedakan struktur sel paramecium, sel hewan, sel tumbuhan, dan sel mati yang telah diamati. Ini adalah sebagian gambar preparat yang nanti diamati, yaitu sel tumbuhan yang diwakili oleh sel epidermis bawah daun Rio discolor, kemudian sel epitel mukosa pipi manusia, dan sel gabus yang merupakan sel mati. Di sini tampak perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Bagian terluar dari sel tumbuhan yaitu berupa dinding sel yang sifatnya kaku dan cenderung tidak berubah. Sedangkan untuk sel epitel mukosa pipi, bagian terluar merupakan
membran sel yang sifatnya fleksibel. Di sini juga tampak perbedaan antara sel hidup dan sel yang mati. Di sel hidup ini tampak ada inti sel yang merupakan bagian dari protoplasma, sedangkan pada sel yang mati yaitu sel gabus hanya tanpa dinding sel tanpa protoplasma. Acara ketiga adalah praktikum dengan topik jaringan hewan. Pada praktikum ini, Anda mempelajari dan membandingkan struktur jaringan dasar pada hewan vertebrata. Jaringan dasar pada hewan vertebrata terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Tetapi pada praktikum kali ini, Anda hanya mengamati jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan otot. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan luar dan permukaan dalam seperti saluran yang terdapat di dalam tubuh. Ada berbagai macam bentuk sel epitel, yaitu pipi, batang, dan pupus. Pada waktu praktikum ini, Anda akan mengamati sel epitel batang yang terdapat pada preparat irisan usus halus. Jaringan pengikat berfungsi mengikat atau menghubungkan berbagai jaringan dan organ tubuh. Jaringan ikat yang nanti diamati adalah jaringan tulang rawan pada preparat trakea dan jaringan tulang keras. Sedangkan jaringan otot, ketiga jenis otot yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot palos, nanti Anda amati dalam praktikum ini. Otot lurik menggunakan preparat lidah, otot jantung menggunakan preparat jantung, dan otot polos menggunakan preparat usus halus. Pada acara yang keempat, topiknya adalah jaringan tumbuhan. Pada praktikum ini, nanti Anda mengamati macam-macam jaringan tumbuhan tingkat tinggi. Mengamati jaringan yang menyusun organ tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Jaringan yang menyusun organ tumbuhan terdiri dari jaringan epidermis, jaringan dasar, dan jaringan pengangkut. Pada praktikum ini, Anda nanti memakai preparat awetan. Walaupun sebenarnya Anda bisa membuat preparat basah dengan cara mengiris dari organ tanaman yang akan dipakai. Ada berbagai macam sayatan. Ada sayatan melintang, yang dimaksud dengan sayatan melintang atau cross section, itu bila disayat tegak lurus dengan sumbu horizontal. Kemudian kalau disayat atau dipotong vertikal atau membujur disebut sayatan longitudinal. Ada longitudinal radial, ada juga longitudinal tangensial. Dimaksud dengan longitudinal radial apabila dipotong langsung pada bagian tengah dan sejajar dengan sumbu utama. Jadi potongannya adalah vertikal pada bagian tengah, pada bagian diameter atau jari-jari. Sedangkan kalau longitudinal tangensial, itu jika dipotong tegak lurus terhadap bagian radial longitudinal. Jadi potongannya juga vertikal, tetapi tidak pada bagian yang tengah. Ya, jadi tidak di tengah organ, jadi agak ke tepi, walaupun bukan pada bagian yang permukaan. Sedangkan kalau paradermal itu bila disayat pada permukaan organ tanaman. Pada akhir praktikum ini, Anda diharapkan dapat membedakan anatomi dari akar, batang, dan daun. Juga dapat membedakan
organ tanaman tersebut golongan monokotil atau dikotil. Acara yang kelima yaitu acara homeostasis. Pada praktikum ini Anda membuktikan proses difusi, membuktikan peristiwa osmosis, melihat peristiwa plasmolisis, dan melihat fenomena siklosis pada protoplasma. Seperti Anda ketahui, difusi itu adalah perpindahan molekul-molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi yang berpindah itu adalah molekul-molekul solut. Sedangkan kalau osmosis itu perpindahan molekul-molekul air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Jadi, yang berpindah di sini adalah molekul-molekul pelarutnya, yaitu solvent. Sedangkan plasmolisis itu adalah lepasnya membran plasma dari dinding sel pada sel tumbuhan. Nanti Anda akan menggunakan preparat daun Roy Discolor pada bagian daun yang sebelah bawah ya, epidermis pada bagian bawah daun Roy Discolor. Nanti Anda sayat searah dengan permukaan daun atau paradermal setipis mungkin, letakkan di dalam objek gelas, tetesi air, Anda tutup. Nanti akan tampak bahwa warna merah itu akan menyebar di dalam sel. Warna merah itu adalah sebenarnya adalah antosianin. Antosianin sendiri sifatnya adalah larut dalam air. Antosianin itu letaknya di dalam vakuola. Vakuola sendiri itu bermembran, jadi Anda bisa membayangkan bahwa antosianin ini berada di dalam membran. Membrannya vakuola. Nah, ketika sel ini diletakkan di dalam larutan yang hipertonis, jadi nanti menggunakan larutan garam, ini menyebabkan air sel itu keluar dari sel. Ya, jadi plasmolisis itu merupakan dampak dari peristiwa osmosis, proses di mana sel kehilangan air dalam larutan hipertonik. Hal ini akan nanti menyebabkan antosianin yang semula kelihatan menyebar, nanti Anda akan lihat karena membrannya itu lepas, ya, sehingga nanti membrannya itu akan menepi dan itu diikuti oleh antosianinnya. Jadi nanti antosianinnya akan menepi. Kemudian yang terakhir adalah siklosis, yaitu gerak melingkar sitoplasma mengelilingi vakuola sel. Jadi nanti pakai daun Elodea. Elodea ini tipis ya, jadi Anda tidak perlu menyayat. Anda ambil satu, letakkan di dalam objek gelas, kasih air, tutup. Kemudian dilihat di bawah mikroskop. Nanti akan tampak kloroplas itu seperti bergerak. Padahal yang bergerak itu bukan kloroplas, tetapi yang bergerak itu adalah sitoplasma. Dengan melihat geraknya kloroplas itu, nanti Anda akan tahu sitoplasma itu bergerak searah dengan perputaran jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Ini adalah salah satu contoh percobaan pada praktikum acara kelima, yaitu peristiwa osmosis secara in vitro. Alatnya dinamakan osmometer. Jadi ini Anda lihat osmometer ya, yang dimana ini ada tester tube ya, yang nanti diisi dengan air sirup. Kemudian pada bagian bawah ini ditutup oleh usus babi yang fungsinya adalah sebagai membran permeabel. Kemudian ini nanti akan diletakkan di dalam beker gelas yang berisi air dengan suhu yang berbeda, yaitu air panas, air biasa, dan air dengan suhu yang dingin. Nanti Anda bandingkan kenaikan sirup tersebut dari 3 air dengan suhu yang berbeda. Pada acara ke-6 adalah tentang reproduksi sel. Pada acara ini Anda mengamati fase-fase pembelahan mitosis pada Allium cepa.
Preparatnya yang dipakai itu adalah preparat ujung akar dari Allium cepa. Mengapa menggunakan ujung akar? Karena ujung akar adalah tempat sel-sel yang aktif membelah. Fase-fase pembelahan mitosis pada ujung akar ini nanti akan tampak berbagai macam fase, yaitu fase interfase, fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian Anda juga mengamati fase perkembangan sel spermatogenik pada testis kelinci. Seperti Anda ketahui bahwa spermatogenesis itu adalah proses terbentuknya spermatozoa dari spermatogonium. Dan proses itu terjadi di dalam testis, yaitu tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Jadi, preparat yang dipakai nanti adalah tubulus seminiferus testis. Kemudian, Anda juga mengamati fase perkembangan sel pada proses oogenesis di ovarium kelinci. Seperti Anda ketahui, bahwa yang dimaksud dengan oogenesis adalah proses terbentuknya ovum dari oogonium. Nah, proses ini terjadi di dalam ovarium. Perkembangan dari oogonium menjadi ovum itu terjadi di dalam suatu folikel. Sehingga di dalam preparat ovarium ini nanti Anda akan mengamati folikel-folikel yang ada di dalam ovarium, yaitu folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, tersier, dan degraf. Anda perhatikan di sini, ini adalah preparat ujung akar Allium cepa yang dilihat di bawah mikroskop. Nanti Anda cari fase-fase mitosis. Cari mana interfase, mana profase, mana metafase, mana anafase, dan mana telofase. Seperti Anda ketahui, yang dimaksud dengan fase profase itu adalah fase di mana kromatin mengalami pemendekan membentuk batang yang dinamakan kromosom. Kemudian yang dimaksud dengan fase metafase, kromosom-kromosom itu sudah menuju ke bidang ekuator. Kemudian yang dimaksud dengan fase anafase, yaitu apabila kromatin ini memisah ke arah yang berlawanan menuju ke kutub. Kemudian fase telofase apabila sudah mulai terbentuk inti dari anak sel, dari sel anak, kemudian membran inti juga mulai terbentuk. Kemudian ini adalah gambar dari irisan ovarium yang diamati di bawah mikroskop. Pada bagian yang tengah dinamakan bagian medula, sedangkan bagian yang pinggir dinamakan bagian korteks. Folikel ovarium itu terletak pada bagian korteks. Nanti tentukan mana yang termasuk folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, maupun folikel degraf. Kemudian nanti Anda juga mengamati preparat testis kelinci, kemudian Anda tentukan sel spermatogeniknya. Anda cari di mana yang termasuk spermatogonia atau spermatogonium, kemudian Anda cari juga spermatosit primer, spermatid, spermatozoa. Kemudian juga Anda amati di mana letak sel Leydig. Sel Leydig terletak di antara tubulus seminiferus yang berfungsi sebagai penghasil hormon testosteron.
Kemudian Anda juga cari sel Sertoli yang berfungsi sebagai pemberi nutrisi sel spermatogenik. Acara ketujuh adalah praktikum dengan topik reproduksi organisme. Pada praktikum ini, Anda mempelajari laju pertumbuhan sel ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae, dalam medium tumbuh atau larutan gula berdasarkan umur biakan. Populasi ragi dalam medium tumbuh dinamakan kultur. Nanti kultur yang dipakai adalah kultur sel ragi dengan umur 0 sampai 7 hari. Kemudian Anda memahami prinsip kerja bilik hitung hemositometer yang digunakan dalam penghitungan jumlah sel ragi. Pada praktikum ini digunakan Saccharomyces cerevisiae disebabkan karena Saccharomyces cerevisiae atau sel ragi ini ukurannya kecil dan laju reproduksinya cepat. Sehingga dalam sebuah tabung reaksi dapat ditampung jutaan organisme. Pada praktikum ini, kultur ragi umur 0 sampai dengan umur 7 hari dihitung jumlah selnya per mililiter dengan menggunakan bilik hitung hematositometer. Langkah pertama, kultur ragi dimungkinkan dahulu, kemudian diambil 0,1 cc kultur ragi dengan menggunakan pipet dan dipipetkan pada lekukan yang berbentuk V pada tepi kaca tutup hematositometer. Setelah ruang hematositometer terpenuhi suspensi secara kapiler, taruhlah hematositometer di atas pentas mikroskop dan siap untuk diamati. Pengamatan dengan menggunakan mikroskop objektif berkekuatan rendah akan tampak bilik hitung seperti pada gambar ini. Ada 9 area dan sel yeast yang dihitung adalah pada bagian kotak tengah. Jadi yang dihitung adalah pada bagian kotak yang ada di tengah, yang terdiri dari 25 kotak besar dan setiap kotak besar terdiri dari 16 kotak kecil. Hitunglah jumlah sel ragi pada 5 kotak besar yang terdapat pada pojok atas dan bawah, kanan, kiri, dan pada bagian tengah. Jumlah sel yang didapat jumlahkanlah. Kemudian kalikan dengan 5. Hasilnya adalah merupakan jumlah yeast per 0,1 mm kubik. Karena di dalam kotak tengah ini panjangnya 1 mm, lebarnya 1 mm, dan kedalaman cairan adalah 0,1 mm. Sehingga di dalam kotak tengah ini volumenya adalah 0,1 mm kubik. Kemudian hitunglah sel ragi dalam volume 1 ml. Seperti Anda ketahui, 1 ml sama dengan 1000 mm kubik. Setelah diketahui semua jumlah sel pada setiap kultur, buatlah grafik dengan sumbu X adalah umur kultur dan sumbu Y adalah jumlah sel ragi per mililiter. Kemudian bahaslah hasil grafik yang Anda dapatkan. Pada acara ke-8, topiknya adalah ekofisiologi.
Pada praktikum ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengaruh lingkungan, yaitu suhu, terhadap aktivitas respirasi organisme melalui percobaan sederhana. Menggunakan organisme ikan koki. Ikan koki tersebut ditempatkan pada kondisi lingkungan air panas, air biasa, dan air dingin yaitu es. Kemudian dihitung frekuensi pernafasan ikan dengan melihat membuka mulut ikan setiap menit pada kondisi lingkungan yang berbeda. Percobaan dilakukan seperti gambar berikut ini. Ikan dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi air PDAM. Kemudian diletakkan ke dalam baskom berisi air panas hingga air di dalam beker gelas bersuhu 35 derajat Celcius. Kemudian hitung frekuensi pernafasan ikan selama 3 menit. Hal serupa juga dilakukan pada suhu ruang dan suhu dingin. Kemudian Anda buat grafik. Dengan sumbu X adalah suhu dalam derajat Celcius dan sumbu Y adalah frekuensi pernafasan ikan. Kemudian Anda bahas mengapa frekuensi pernafasan ikan berbeda pada suhu yang berbeda. Praktikum acara ke-9 adalah pewarisan sifat, yaitu genetika Mendel. Pada acara ke-9 ini adalah Anda membuktikan perbandingan fenotip pada perkawinan dihibrid melalui percobaan sederhana dengan menggunakan Monte atau manik-manik sebagai simbol gen. Kemudian menjelaskan alasan penyimpangan perbandingan fenotip pada perkawinan dihibrid. Untuk mengetahui sampai di mana bahwa suatu hasil pengamatan memenuhi perbandingan fenotip teoritis menggunakan rumus C kuadrat atau chi-square test. Seringkali percobaan perkawinan yang kita lakukan menghasilkan keturunan yang tidak sesuai benar dengan hukum Mendel. Kejadian ini biasanya menyebabkan kita bersikap ragu-ragu apakah penyimpangan yang terjadi itu karena kebetulan saja ataukah karena memang ada faktor lain. Berhubung dengan itu, perlu diadakan evaluasi terhadap kebenaran atau tidaknya hasil percobaan yang kita lakukan dibandingkan dengan keadaan secara teoritis. Suatu cara untuk mengadakan evaluasi itu ialah melakukan tes C kuadrat atau chi-square test. Dalam perhitungan nanti, harus diperhatikan pula besarnya derajat kebebasan yang nilainya sama dengan jumlah kelas fenotip dikurangi dengan 1. Pada perkawinan dihibrid, didapatkan keturunan dengan perbandingan 9, 3, 3, 1, berarti ada 4 kelas fenotip. Sehingga derajat kebebasannya adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dalam tabel chi-square, derajat angka paling atas mendatar ialah nilai kemungkinan. Makin ke arah kanan nilai kemungkinan itu makin menjauhi nilai 1. Yang berarti bahwa data hasil percobaan yang diperoleh itu tidak baik. Makin ke arah kiri, nilai kemungkinan makin mendekati nilai 1 atau 100%, yang berarti bahwa data percobaan yang diperoleh adalah baik. Hasil yang Anda dapatkan nanti masukkan ke dalam daftar tabel C kuadrat dengan derajat kebebasan 3.
Jika nilai kemungkinan lebih besar dari 0,05, maka data percobaan dianggap bagus, masih memenuhi perbandingan 9331 dan tidak ada faktor kemungkinan yang berperanan. Jika nilai kemungkinan lebih kecil dari 0,05, maka data percobaan dianggap buruk. Apabila di dalam kolom 0,001, berarti data yang diperoleh dari percobaan sangat buruk. Ada faktor lain yang ikut mengambil peranan dan yang lebih berpengaruh pada kejadian tersebut. Acara yang ke-10 adalah topiknya biodiversitas 1, yaitu kunci identifikasi tumbuhan. Pada praktikum ini, Anda diharapkan dapat mengelompokkan organisme berdasarkan karakter morfologi dan dapat membuat kunci identifikasi sistem dikotomi. Daftar karakter yang akan digunakan untuk mengelompokkan spesimen tumbuhan tersebut seperti berikut atau buat sendiri berdasarkan karakter morfologinya. Karakter morfologi antara lain tubuh tumbuhan berupa talus atau kormus, jaringan pengangkut ada atau tidak ada, alat penyebaran berupa spora atau biji, organ pengambilan nutrisi dari lingkungan berupa rizoid atau akar, gametofit bebas atau bergantung, organ reproduksi berupa strobilus atau bunga, jenis daun, mikrofil atau megafil, venasi daun, tunggal atau bercabang, fertilisasi, tunggal atau ganda, endosperm 2N atau 3N. Kemudian, carilah persamaan dan perbedaan karakter-karakter yang dimiliki spesimen dan susunlah perbedaan-perbedaan tersebut menjadi dua kelompok dari kelompok terbesar sampai kelompok terkecil, yaitu sistem dikotomi. Kemudian, sertailah dengan nama masing-masing tumbuhan dan buatlah kunci identifikasi sederhana. Pada acara yang ke-11, yaitu biodiversitas 2, kunci identifikasi hewan. Pada praktikum ini, Anda diharapkan dapat membedakan hewan berdasarkan ciri taksonomi dan membuat kunci determinasi. Prosedur dalam praktikum ini yaitu Anda membuat daftar karakter yang akan digunakan untuk mengelompokkan spesimen hewan, yaitu bahan praktikum berdasarkan karakter morfologinya. Kemudian mencari persamaan dan perbedaan karakter-karakter yang dimiliki spesimen. Dan susunlah perbedaan-perbedaan tersebut menjadi dua kelompok, dari kelompok terbesar sampai kelompok terkecil, yaitu sistem dikotomi. Kemudian, membuat kunci identifikasi sederhana yang disertai dengan nama masing-masing hewan. Terima kasih dan selamat mengikuti praktikum minggu depan.